tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Natang mata pita kaira anyewapi cak nyataka sama panihitang citang seya so nang tato kareti. Bukan ayah, bukan ibu, dan juga bukan kerabat lainnya yang dapat memberikan kebahagiaan sejati. Hanya pikiran yang diarahkan dengan benar yang dapat memberikan kebahagiaan sejati. Yang saya hormati para rama-ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kesempatan pagi hari ini merupakan kebahagiaan kita semua. Kita mengawali pagi hari ini, mengawali hari ini dengan kebaikan, memberikan puja penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, bersama-sama datang ke wihara untuk memberikan penghormatan yang juga merenungkan kembali ajaran-ajaran Buddha dengan membacakan parita, membacakan sutta, dan sekarang tiba saatnya kita bersama-sama merenungkan kembali dengan mendengarkan pemaparan Dhamma. Yang pada kesempatan pagi hari ini ada satu hal yang penting untuk disampaikan, terutama berkenaan dengan praktik yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Seperti yang kita semua pahami bahwasanya praktik yang sangat dianjurkan dan sangat menjadi prioritas dalam ajaran Buddha adalah meditasi. Yang mana meditasi ini, kalau Sang Buddha menggunakan sebuah istilah, biasanya menggunakan istilah bhavana, yang artinya adalah pengembangan. Secara lengkap adalah citta bhavana, artinya pengembangan batin. Dan pengembangan batin ini mengapa menjadi satu hal yang kita semua harus memahami, dan bahkan kita umat Buddha yang meyakini ajaran Buddha harus mempraktikkan. Karena ini adalah praktik yang memberikan kebahagiaan kepada siapapun, baik kebahagiaan secara duniawi dan bahkan kebahagiaan secara spiritual, itu berangkat berawal dari praktik meditasi, praktik mengembangkan batin. Karena apapun yang kita lakukan, itu semua sebenarnya berasal dari batin kita. Kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan penderitaan, itu semua juga berasal dari batin kita. Bahwa Sang Buddha menyampaikan bahwa pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berpikir dengan pikiran yang keruh, pikiran yang kotor, pikiran yang ternoda, maka demikian pula ucapan dan perbuatan yang ia lakukan. Ucapannya menjadi ucapan yang tidak bermanfaat. Perbuatannya secara jasmani juga perbuatan yang tidak berguna. Dan dampaknya adalah tidak hanya ia mendapatkan penderitaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga
adalah untuk lingkungan sekitar. Pikiran yang tidak terkendali, pikiran yang tidak terjaga memberikan penderitaan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga, anak istri, suami, orang tua, dan lingkungan sekitar di mana ia hidup. Maka kebahagiaan, penderitaan itu muncul dari pikiran. Tetapi sebaliknya ketika pikiran dijaga, pikiran dikendalikan dengan baik, maka itu juga yang akan memberikan kebahagiaan. Dengan pikiran yang dijaga, ucapan juga menjadi baik. Perbuatan juga menjadi baik. Dan ketika ucapan baik, perbuatan baik, karena pikiran yang dijaga dengan baik, maka kebahagiaan itu akan mengikuti. Tidak hanya memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga adalah untuk orang di sekitar. Dan bahkan tidak hanya kebahagiaan yang sifatnya masih duniawi, hidup harmonis dalam keluarga, hidup tentram di lingkungan sekitar. Bahkan kebahagiaan secara spiritual pun juga diperoleh dengan cara kita menjaga batin. Dengan cara kita bermeditasi, mempraktikkan citta bawana. Dan tidak hanya kebahagiaan ketika kita masih hidup akan diperoleh dengan kita menjaga batin. Bahkan kebahagiaan setelah kematian pun juga akan kita peroleh ketika batin kita jaga dengan baik. Maka batin inilah yang menjadi kunci. Mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia, batin ini menjadi kunci, menjadi awal untuk memperoleh itu semua. Karena pentingnya batin yang bisa memberikan kebahagiaan, memberikan penderitaan, itulah kenapa dalam ajaran Buddha yang menjadi prioritas dalam kita mempraktikkan Dhamma, ajaran beliau adalah menjaga batin kita. Dengan kata lain adalah bermeditasi. Namun perlu diingat bahwasanya meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha tidak lain adalah citta bawana atau pengembangan batin. Jadi tidak hanya sekedar, karena kalau kita berbicara meditasi biasanya itu identik sekali dengan konsentrasi. Hanya pokoknya konsentrasi, hanya pokoknya fokus dengan objek. Kan demikian. Tetapi kalau kita menggunakan apa yang disampaikan Sang Buddha berkenaan dengan citta bawana, konsentrasi itu, fokus itu hanya merupakan salah satu bagian dari manfaat bermeditasi. Maka selain konsentrasi, dalam meditasi ini yang kita lakukan adalah mengembangkan apapun bentuk batin, apapun kondisi batin yang bermanfaat. Tentu konsentrasi adalah salah satu kondisi batin yang memang harus dikembangkan. Tetapi selain konsentrasi adalah mindfulness, perhatian kita, kewaspadaan kita, kemudian semangat kita, kemudian kebijaksanaan kita, ketenangan batin kita, keseimbangan batin kita, kesabaran. Apapun kondisi yang baik, kondisi batin yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, ketika itu dikembangkan, itu adalah bagian dari meditasi, bagian dari citta bawana. Maka dalam citta bawana ini, meditasi ini yang harus kita jadikan sebagai prinsip, dan itu harus diimplementasikan ke dalam praktik meditasi itu sendiri adalah dua hal. Yang pertama adalah mengupayakan agar kondisi-kondisi batin yang baik, yang bermanfaat itu muncul dan berkembang. Yang belum muncul diupayakan untuk dimunculkan. Itulah kenapa misalnya kita duduk bermeditasi, memperhatikan objek keluar masuknya nafas. Ketika pikiran mengembara, kemudian ditarik kepada objek. Mengembara, ditarik kepada objek.
Itu adalah upaya untuk memunculkan ketenangan yang belum muncul. Upaya untuk memunculkan perhatian yang belum tajam untuk dipertajam. Itu sebagai salah satunya. Dan ketika kemudian yang baik ini sudah muncul, yang baik ini sudah ada dalam batin kita, maka kita pun juga mengupayakan untuk mengembangkannya. Maka yang baik-baik ini harus dimunculkan dan dikembangkan. Ini adalah yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang buruk-buruk, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, yang nanti membawa kepada penderitaan, itu harus dilenyapkan. Ketika sudah muncul dalam diri kita, muncul dalam batin, kita tahu ada dalam batin, itu diupayakan untuk dilenyapkan. Keserakahan kita, kebencian kita, kemelekatan kita, arogansi kita, sifat dengki kita, iri hati kita, apapun yang buruk, ketika itu sudah ada, itu sudah muncul, kita mengupayakan untuk melenyapkan. Dan ketika yang buruk-buruk ini belum muncul, kita berusaha untuk mencegah agar tidak muncul. Nah, dengan cara demikian, itulah yang disebut sebagai citta bawana atau meditasi atau pengembangan batin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ke dalam diri kita adalah, kalau memang meditasi ini adalah upaya untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, kita melihat ke dalam batin, kira-kira kapan pikiran yang buruk itu bisa muncul? Kalau diperhatikan ternyata setiap saat, setiap momen, setiap waktu pikiran buruk itu bisa muncul. Pada saat kita diam, bisa muncul. Pada saat kita tidak diam, bisa muncul. Pada saat kita menggunakan 6 indera kita, saat melihat, saat mendengar, saat membaui, menggunakan ke-6 indera kita, kotoran batin juga ternyata bisa muncul. Pada saat kita berjalan, kita duduk, berdiri, kita berbaring, kotoran batin itu bisa muncul. Dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, ternyata kalau kita perhatikan, pikiran-pikiran yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, itu ternyata bisa muncul. Itulah kenapa kemudian, karena pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat bisa muncul kapan saja, maka meditasi, citta bawana yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha hendaknya dipraktikkan setiap saat, setiap momen. Sejak kita bangun tidur sampai menjelang tidur. Dalam apapun aktivitas, kita berusaha untuk mengembangkan batin kita. Maka kalau Bapak Ibu, barangkali tadi Karanimetta Sutta dibaca? Nggak dibaca ya. Nah, terkadang ketika membaca Metta Sutta atau Karanimetta Sutta, nah di sana bahkan dikatakan ketika seseorang memang berusaha mengembangkan cinta kasih, mengembangkan metta, dan metta itu dikembangkan tidak hanya pada saat datang ke wihara, duduk bermeditasi, kemudian pemimpin Pujapati mengatakan, yuk mari kita bersama-sama mengembangkan cinta kasih, merenungkan sabe sata bawantus kitata. Itu pengembangan cinta kasih, tetapi tidak hanya itu saja. Dalam khotbah tersebut, Sang Buddha menyampaikan titang carang, nisinowa, sayanowa, yawa, tassa, wigatamido. Bahwa pengembangan cinta kasih hendaknya dikembangkan baik ketika kita berdiri titang, maupun kita sedang berjalan carang. Apakah kita juga sedang duduk ataupun berbaring, selama kita tidak terlelap tidur, pengembangan cinta kasih itu bisa dilakukan. Dan artinya bahwasanya pikiran-pikiran yang baik ini, yang mesti dikembangkan ini, bisa dipraktikkan dan harus dimunculkan setiap momen, setiap saat. Sementara yang buruk-buruk, yang merintangi batin kita untuk berkembang, itu harus dilenyapkan
kapanpun itu muncul. Dan karena itulah maka meditasi ini yang diajarkan Sang Buddha adalah setiap saat. Kuncinya adalah kita menjaga batin kita. Nah, dalam menjaga batin kita ada 3 hal yang harus dimunculkan. Yang pertama, kita harus memiliki pandangan yang benar atau memiliki kebijaksanaan. Kita harus paham, kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Mana yang tercela, mana yang terpuji. Mana yang kalau dikembangkan membawa kepada kebahagiaan yang sebenarnya, mana yang ketika dikembangkan justru membawa kepada penderitaan. Mengetahui kusala dan akusala dalam bahasa Dhamma, apa yang baik, apa yang tidak baik, itu adalah kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian datang ke wihara, berdiskusi Dhamma, mendengarkan Dhamma, membaca buku Dhamma, itu semua adalah dalam upaya untuk mengakumulasi kebijaksanaan. Untuk memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Nah, ini adalah modal. Kebijaksanaan pengetahuan demikian adalah modal dalam pengembangan batin. Tetapi tidak hanya kebijaksanaan atau pengetahuan tentang mana yang baik dan yang buruk, yang kedua itu juga harus dimunculkan. Yang kedua adalah kita harus memiliki sati, memiliki mindfulness, memiliki perhatian, kewaspadaan. Kita mindful dalam apapun yang kita lakukan. Nah, dengan kita mindful, kita waspada, kita perhatian terhadap apa yang kita lakukan saat ini dan sekarang, maka kita akan mengenali, kita akan mampu mendeteksi apa yang saat ini sekarang sedang terjadi pada batin saya. Itu hanya dengan perhatian. Kalau kita teledor, kita lengah, kita tidak ada perhatian, maka apapun yang sedang terjadi, kita tidak tahu. Namun ketika kita punya perhatian, kita punya kewaspadaan, senantiasa membawa batin ke sini, ke saat ini, tidak dibiarkan berkeliaran mengembara, maka apa yang sedang terjadi itu akan diketahui. Ketika pada waktu itu yang muncul adalah pikiran-pikiran yang tidak berguna, maka juga dikenali, oh, ada pikiran yang tidak berguna. Tetapi mengetahui ini sebagai pikiran tidak berguna karena apa? Karena kita sudah belajar. Karena kita sudah mulai mengakumulasi kebijaksanaan. Maka kita mengenali apa yang sedang terjadi dengan kewaspadaan dan kita tahu ini baik, ini tidak baik karena kebijaksanaan. Maka ada sati, kewaspadaan yang tujuannya adalah untuk mendeteksi, untuk mengenali apa yang sedang terjadi, dan kebijaksanaan untuk bisa melihat ini baik atau ini tidak baik. Tetapi ternyata hanya perhatian, hanya kebijaksanaan juga sebenarnya tidak cukup. Ada kualitas yang ketiga yang juga harus dimunculkan. Yang tidak lain adalah daya upaya yang benar. Nah, daya upaya benar ini adalah upaya, usaha. Ketika diketahui bahwa yang muncul dalam batin itu adalah pikiran-pikiran yang tidak berguna, jadi dengan perhatian mengenali, dengan kebijaksanaan bisa mengetahui, oh ini tidak berguna. Maka kemudian upaya itu memainkan perannya. Untuk apa? Melenyapkan pikiran-pikiran buruk yang sedang muncul. Karena kalau kemudian tidak ada upaya, ya sama saja. Kan sering kan
kadang bertanya kepada para biku, Bante kenapa ya? Saya tahu loh ini buruk. Tapi kok ya tetap muncul saja dalam batin saya. Ya masalahnya ada upaya tidak. Untuk berjuang, untuk berusaha melenyapkannya. Atau misalnya kan kita kadang melihat ada seseorang yang suka merokok misalnya kan. Padahal tahu di jalan-jalan itu sudah ada itu gambar orang merokok, kemudian di lehernya itu ada bolong gitu kan. Yang dikatakan saya merokok, saya mendapatkan kanker gitu kan. Tahu bahwa merokok itu bisa menimbulkan kanker, tetapi kenapa tidak bisa melepaskannya? Ya karena tidak ada usaha. Maka daya upaya ini menjadi penting untuk bagaimana yang buruk-buruk ketika itu muncul, itu dilenyapkan, dan ketika yang baik itu muncul atau belum muncul, itu harus dimunculkan, kemudian dikembangkan. Maka kebijaksanaan, perhatian, dan daya upaya benar ini harus ada di dalam cita bawana, dalam pengembangan batin. Ini disampaikan oleh Sang Buddha dalam khutbah bernama Mahacattari Saka Sutta, bahwa 3 hal tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan batin. Samadhi, samasati, sama wayama. Samadhi adalah pandangan benar mengacu kepada kebijaksanaan. Samasati adalah perhatian benar, adalah sati, kewaspadaan. Dan sama wayama adalah daya upaya benar, usaha yang benar, semangat. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau 3 hal ini dimunculkan dalam setiap momen, sesungguhnya ini semua adalah bagian dari pengembangan batin. Nah, oleh sebab itu, dalam pengembangan batin ini, karena setiap saat, setiap waktu, kuncinya adalah 3 hal ini itu dimunculkan, maka sebenarnya meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya, tidak hanya meditasi itu dipraktikkan pada saat kita datang ke wihara. Tidak hanya dipraktikkan hanya pada saat kita duduk bermeditasi. Kan sering kadang-kadang kalau ditanya, berapa kali Anda bermeditasi dalam 1 hari? Kan jawabannya kan 1 kali Bante kan begitu. 2 kali Bante kan begitu. Lantas ditanya, berapa jam dalam 1 hari? Oh, setengah jam Bante. 1 jam Bante, kan begitu biasanya. Karena apa? Ukuran meditasi adalah hanya ketika duduk bermeditasi. Maka itu yang dihitung. Nah, kalau prinsip itu yang kemudian dibawa kemana-mana, berarti pada saat membuka mata, batin tidak dijaga. Pada saat berdiri, berjalan, batin tidak dijaga. Pada saat menggunakan 6 indera kita, batin tidak dijaga. Sehingga meditasinya tidak berkesinambungan. Maka ada kemudian tidak salah pula, ada yang kadang-kadang seseorang nyeletuk, Bante kenapa ya? Itu katanya sudah sering meditasi, ikut retreat meditasi puluhan kali. Tapi kok orangnya kok suka marah-marah. Dengan anak istri kok tidak bisa rukun kan begitu. Ya saya bilang ya memungkinkan saja hal itu terjadi, karena apa? Meditasinya cuma pada retreat. Ketika habis retreat ya meditasi lagi. Ya karena pandangannya adalah meditasi hanya ketika retreat, meditasi hanya ketika duduk. Padahal itu hanya satu bagian kita bermeditasi. Meditasi yang ideal adalah sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, 3 ini dimunculkan, itu adalah meditasi. Nah, karena meditasi adalah demikian, maka aspek-aspek lain yang membantu pengembangan batin itu juga menjadi bagian dari praktik yang mesti dimunculkan, yang tidak bisa dipisahkan
Yaitu apa? Yang pertama, yaitu praktik kemoralan, praktik sila, praktik mencegah perbuatan jasmani, perbuatan ucapan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu juga bagian dari aspek yang nanti membawa kepada pengembangan batin, yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan batin, praktek moral. Mengapa? Karena kemoralan di sini bukan sekadar terlihat apa yang terucap atau apa yang dibuat oleh jasmani. Tidak demikian. Oh, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak melakukan perbuatan asusila. Bukan sekedar itu. Kalau sekedar begitu berarti kalau orang berada di penjara sendiri, tidak melakukan apa-apa, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, berarti praktek sila dong. Kan begitu ya? Tidak hanya demikian. Praktek sila ini adalah praktek untuk mengendalikan batin agar kotoran-kotoran batin yang kasar ini tidak sampai termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Karena sesungguhnya ucapan dan perbuatan kita ini adalah manifestasi dari pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak dikendalikan, ada kotoran batin yang begitu kuat, sehingga tidak bisa ditahan, terlalu kasar, maka termanifestasi ke dalam ucapan yang tidak bermanfaat. Termanifestasi ke dalam perbuatan yang merugikan, pelanggaran kemoralan. Maka kita mempraktikkan meditasi adalah untuk juga menjaga batin kita. Paling tidak adalah pikiran-pikiran buruk yang begitu kasar, itu tidak sampai keluar. Tidak sampai terlihat termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Maka praktek kemoralan ini menjadi aspek yang penting yang tidak bisa dipisahkan dari cita bawana. Nah, selain praktek kemoralan, yang kedua adalah kita juga diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, dalam praktik mengembangkan batin kita untuk memiliki indriya sangwara. Terkadang disebut indriyesu gutta dwara. Artinya menjaga pintu-pintu indera. Mengendalikan indera-indera kita. Bagaimana kita mengendalikan indera-indera kita adalah juga sama. Senantiasa menjaga batin kita pada saat kita menggunakan 6 indera kita. Karena kotoran batin, pikiran-pikiran yang buruk itu muncul pada saat kita menggunakan mata kita. Pada saat kita menggunakan telinga kita, menggunakan hidung kita, lidah kita, jasmani kita, apalagi pikiran kita. Itu bisa muncul. Ketika kita melihat bentuk dengan mata, dan yang muncul adalah bentuk yang tidak menyenangkan. Mungkin seseorang yang pernah menghujat kita, menghina kita. Kemudian apa yang muncul pada waktu itu? Perasaan tidak menyenangkan muncul. Dan tidak hanya perasaan yang tidak menyenangkan. Ternyata ketika perasaan tidak menyenangkan muncul, kalau tidak hati-hati, kebencian itu akan muncul. Ketidaksukaan akan muncul. Nah, kemunculan dari kebencian ternyata bisa terjadi ketika melihat objek. Demikian pula, ketika kemudian melihat objek yang menyenangkan, kalau tidak hati-hati, apa yang terjadi? Keserakahan muncul. Perasaan menyenangkan muncul, kemudian di situ diikuti oleh keserakahan. Diikuti oleh nafsu ragawi. Dan itu semua adalah kotoran batin yang nantinya membawa kepada penderitaan. Karena kotoran batin bisa muncul pada saat kita melihat, mendengar, membaui, menggunakan 6 indera kita. Itulah kenapa Sang Buddha dalam praktik cita bawana ini, pengembangan batin ini, 6 indera kita pun juga harus dijaga. Dengan cara apa? Ketika tahu ternyata kebencian muncul,
Karena kita punya perhatian, maka kita tahu, oh sekarang kebencian menguasai pikiran saya ketika melihat orang yang dulu pernah menghujat saya. Maka diketahui ada kebencian. Setelah diketahui, apakah kemudian diam saja? Ya tidak. Mengupayakan bagaimana supaya kebencian yang sedang muncul ini redam, bahkan bisa dilenyapkan. Nah, ketika melihat demikian, dengan penuh perhatian, dengan kebijaksanaan dan upaya untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul, apakah kebencian ataukah keserakahan, itulah cita bawana. Itu bagian dari pengembangan batin. Maka indriya samvara ini juga bagian dari yang harus dipraktikkan dalam mengembangkan batin kita, selain sila. Nah, yang ketiga, yang Sang Buddha juga menyampaikan, kita juga harus mengembangkan rasa puas. Santuti. Kita harus punya rasa puas. Rasa puas di sini adalah mensyukuri apa yang sekarang kita sudah memperoleh. Sebenarnya kalau kita bicara bagaimana yang terpenting agar pokoknya kita bisa survive, mau tidak mau, bukan berarti kalau kita itu mengembangkan rasa puas, berarti harus miskin, tidak demikian ya. Berarti harus menggunakan pakaian compang-camping, ya tidak demikian juga. Ini ada kondisi batin. Kondisi batin yang mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Kalau kita membutuhkan, yang memang itu adalah kebutuhan, itu adalah sesuatu yang urgent, yang harus ada, ya memang itu harus diupayakan. Tetapi kalau hanya sekedar mengumbar hawa nafsu, mengumbar keinginan yang sesungguhnya itu tidak dibutuhkan, itulah artinya seseorang tidak memiliki santuti atau rasa puas. Dan itulah rasa puas ini, kalau Sang Buddha menyampaikan, adalah justru yang disebut sebagai perolehan tertinggi. Ya kan, santuti paramang labang. Bahwa rasa puas adalah perolehan yang tertinggi. Ya, itu bukan kekayaan, maksudnya bukan materi yang dikatakan sebagai perolehan tertinggi. Kenapa? Karena kalau ukurannya materi, berarti semua orang yang kaya raya itu pasti bahagia ya. Ternyata tidak. Tidak semua orang yang kaya raya itu bahagia kan. Justru kenapa sekarang misalnya orang sudah punya kekayaan yang banyak, tetapi kok masih misalnya terkena kasus bribing, terkena kasus suap misalnya gitu. Padahal kalau dimakan sampai mati pun juga tidak akan habis. Mungkin dimakan dengan anak cucunya juga 7 turunan nggak akan habis kan. Tapi kenapa masih melakukan tindakan-tindakan yang hanya sekedar mengumpulkan kekayaan dan merasa tidak puas dengan apa yang sedang dimiliki? Maka kita bisa melihat bahwa ternyata kekayaan itu walaupun penting tetapi tidak menjadi jaminan seseorang untuk hidup bahagia. Maka rasa puas inilah yang menjadi jaminan kita hidup bahagia. Sehingga rasa puas ini pun juga baik untuk kita munculkan. Yang harus kita miliki, yang itu memang dibutuhkan, itu memang sebagai setidaknya 4 kebutuhan pokok, itu memang harus diupayakan. Karena itu adalah untuk supaya seseorang bisa survive. Tetapi yang lain-lainnya itu adalah sekunder. Dan kalau orang bisa puas dengan apa yang sedang dimiliki selama yang itu memang urgent untuk dimiliki, itu sudah ada, itulah rasa puas. Dan itu juga salah satu hal yang baik untuk dimunculkan dalam batin kita. Nah, selain rasa puas, Sang Buddha juga menyampaikan bahwa kita pun juga harus mengembangkan yang disebut sebagai jagara. Jagara itu adalah wakefulness. Wakefulness itu adalah keterjagaan batin. Terjaga.
Maka istilahnya jagara, jadi kata jaga. Wakefulness, keterjagaan batin. Dalam praktek wakefulness ini adalah kita sejak bangun tidur sampai menjelang tidur senantiasa menjaga batin kita, mengupayakan untuk membersihkan batin kita dari apapun pikiran yang buruk. Seperti tadi, apapun pikiran yang buruk yang muncul, ketika itu muncul, mengupayakan, meyakinkan itu jangan sampai berkembang dan harus dilenyapkan. Nah, itu adalah jaga dan penting. Dan ini juga bagian dari cita bawana. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Dan selain jagara, adalah juga sati sampajana. Kita harus memiliki sati, perhatian, kewaspadaan, dan sampajana, pengetahuan. Sampajana di sini adalah mengetahui apapun yang kita lakukan, apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Maka ketika dikatakan, ketika berjalan harus dengan sampajana. Ketika kita duduk harus dengan sampajana. Ketika kita melakukan aktivitas lainnya, itu harus dengan sampajana. Akan tetapi sampajana di sini adalah mengetahui ketika kita berjalan tujuannya apa. Tujuannya bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau ternyata berjalan kok tujuannya tidak bermanfaat, harus berhenti. Tapi berjalan dengan pengetahuan bahwa ini dilakukan atas dasar manfaat, lakukan. Demikian pula duduk. Tujuannya apa? Duduk ini karena kebencian atau karena bermanfaatan. Kalau itu ternyata adalah karena sesuatu yang bermanfaat, lakukan. Tetapi ketika itu sesuatu yang sebenarnya adalah pengembangan kotoran batin, jangan lakukan. Artinya apa? Mengetahui apa yang dilakukan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Misalnya seorang praktisi meditasi. Pada suatu hari, ia tahu bahwasanya di bawah pohon Bodhi itu tempatnya rindang dan sangat baik untuk digunakan sebagai tempat meditasi duduk. Maka dia datang ke sana untuk bermeditasi duduk. Ketika dia melakukan demikian, tahu bahwa tempat tersebut bermanfaat dan bisa membantu dalam pengembangan batin. Dan itu sampajana. Tapi kemudian di hari besoknya, di tempat yang sama di bawah pohon Bodhi tersebut sedang dilakukan Bodhi Puja. Penghormatan terhadap pohon Bodhi dan di mana banyak orang yang datang ke sana untuk melakukan puja. Dan dia tahu kalau saya datang ke sana bermeditasi bukannya konsentrasi yang muncul, malahan kegelisahan yang muncul. Maka dia tidak jadi datang ke sana. Nah, ketika dia tidak datang ke sana karena tahu ini tidak bermanfaat, itu juga sampajana. Artinya sampajana di sini adalah mengetahui apapun yang dilakukan, apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu juga harus dikembangkan. Dan tentu pengembangan demikian atas dasar sering mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, sering merenungkan dhamma, melalui pengalaman langsung dari sebuah pengalaman yang diulang-ulang sehingga paham, oh ini tidak baik, ini baik. Itu sampajana. Nah, biasanya Sang Buddha kepada para siswa beliau ketika seorang siswa sudah terlatih dalam hal-hal tersebut, moralnya bagus, memiliki indria sangwara. Orang demikian juga puas dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang ada, senantiasa batinnya terjaga dengan baik, memiliki mindfulness, perhatian, dan juga kebijaksanaan. Nah, biasanya beliau akan menyampaikan, cobalah untuk pergi ke tempat yang sepi, ke hutan, ke pangkal pohon, ke rumah kosong, ke gunung, ke lembah, ke gua, ke kuburan.
Oh, termasuk kuburan juga. Itu anjuran Sang Buddha. Untuk apa di sana? Bukan cari togel, ya. Tapi adalah untuk berupaya melenyapkan 5 rintangan batin. Pergi ke sana untuk berjuang melenyapkan 5 rintangan batin. Jadi berjuang untuk melenyapkan keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Berjuang untuk melenyapkan kebencian. Berjuang untuk melenyapkan malas, ngantuk. Berjuang untuk melenyapkan kegelisahan, kekhawatiran. Dan berjuang untuk melenyapkan keraguan-raguan di dalam Dhamma. Berjuang untuk melenyapkan 5 perintang batin ketika bertempat tinggal di tempat yang sepi. Dan ketika perjuangan dilakukan demikian, 5 rintangan batin itu lenyap, barulah yang disebut sebagai konsentrasi yang tinggi itu muncul, yaitu pencapaian jana. Vivi cewa kamehi, vivi ca aku salehi damehi. Dengan terasing dari kesenangan indrawi, terasing dari pikiran-pikiran yang buruk, sawi takang sawi carang, dan di sana ada vitaka dan juga wicara, vive kajang piti sukang patamang janang upasampaja viharati. Seseorang berdiam mencapai jana pertama yang disertai oleh pitik kegiuran dan suka kebahagiaan yang muncul dari viveka, muncul dari keterasingan batin. Batin yang terasing dari 5 rintangan batin. Baru kemudian dicapai. Maka untuk mencapai ini ternyata aspek-aspek lainnya tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi moralnya juga harus dijaga dengan baik. Indra-indranya juga harus dijaga dengan baik. Harus memiliki rasa puas. Harus selalu menjaga batinnya setiap saat. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Harus senantiasa memunculkan perhatian, kewaspadaan. Tahu apapun yang dilakukan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. 5 rintangan batin harus dilenyapkan. Baru konsentrasi yang baik, konsentrasi yang mengarah kepada hal yang baik, spiritualitas itu baru akan dapat muncul. Jadi jangan berpikir mau meditasi sekedar 3 hari, sementara di luar sana sebelum meditasi, pikirannya tidak terkendali, maunya cepat-cepat mencapai jana. Kan kadang demikian ya, wah ini ada guru meditasi, mau ikutlah, pasti saya bisa mencapai jana. Ya bagus motivasinya, harus punya motivasi demikian pula, tetapi jangan kemudian ketika bermeditasi tidak mencapai jana, menjadi kecewa. Karena itu semua adalah proses. Butuh latihan batin. Tidak kemudian dengan serta-merta dari batin yang tidak berkembang ingin langsung berkembang. Ya kecuali Bante Sariputta ya. Bante Mahamoggallana yang memang sudah berlatih lama dalam kehidupan-kehidupan yang lampau. Mereka sudah punya kematangan batin, bisa demikian. Maka ketika tidak mencapai pun juga, ya memang harus ada banyak hal yang mesti dilakukan, kemoralan juga harus dijaga. Indriya samvara juga harus dikembangkan. Nah, kalau ini semua dilakukan atas dasar ada perhatian, ada kebijaksanaan, ada daya upaya untuk melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik, maka ini yang dilakukan adalah bagian dari cita bawana, bagian dari pengembangan batin. Maka sekali lagi, pengembangan batin adalah praktik yang sifatnya berkesinambungan. Apapun yang dilakukan ketika membawa kepada batin yang semakin berkembang,
kondisi batin yang baik berkembang, yang buruk-buruk itu lenyap, itu semua adalah bagian dari cita bawana. Dan ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa dipahami, bisa kita jadikan, kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua bertumbuh dalam ajaran Buddha. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.